Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi pada perjumpaan kali ini terkait dengan mata kuliah kita yaitu kriminologi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang selanjutnya yaitu perkembangan kriminologi. Jadi, di pertemuan hari ini kita cukup membahas tentang perkembangan kriminologi saja. Di sini dijelaskan bahwa pada abad 19 yang dulu dikenal dengan sosiologi hukum, kemudian sekarang dikenal dengan sebutan kriminologi, itu timbul akibat dari berkembangnya sosiologi dan statistik kriminal. Sehingga studi mengenai tindak pidana dan pelaku tindak pidana sudah dipelajari sejak dulu, sejak abad 19 ini. Jadi di kriminologi ini timbul karena ada perkembangan di ilmu sosiologinya dengan statistik kriminalnya. Dengan melihat statistik kriminal di suatu tempat atau suatu daerah, kita akan mengetahui tindak pidana apa atau kejahatan apa yang marak sekarang ini terjadi. Begitu juga kita menggunakan ilmu sosial karena kejahatan ini berada di dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan ilmu sosiologi atau ilmu sosial melihat bagaimana perkembangan kejahatan di masyarakat, kemudian bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu awal kriminologi diterima pada tahun 1870 yang dicetus oleh di sini Lombroso, nama orang. Namun oleh Lombroso ini ia lebih ke arah unsur manusianya sebagai penjahat, bukan arah ke kejahatannya. Jadi di sini dia melihat manusianya, bukan melihat hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu. Seperti dalam hal ini yaitu kejahatannya yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini Lombroso meneliti hubungan kriminologi dengan bentuk fisik, kepribadian, dan pelaku tindak pidana. Jadi di Lombroso ini melihat suatu kejahatan, dia melihat dari manusianya. Yang pertama dari fisik orangnya. Jadi kalau seandainya orang itu berwajah sangar, berwajah seram, itu bagi Lombroso itu sudah termasuk orang itu penjahat. Kemudian mempunyai kepribadian yang beringas, tidak mau diatur, susah diatur segala macam, itu pun dikategorikan oleh Lombroso sebagai penjahat. Begitu juga dalam hal pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana ini yang dilihatnya si pelakunya itu. Ya seperti tadi fisiknya. Apakah berwajah seram? Namun kalau kita gunakan pendapat ini untuk sekarang tidak bisa digunakan lagi. Kemudian selanjutnya mencetus teori pelaku tindak pidana bawaan dan mengembangkan studi tentang genetik atau studi tentang turun-temurun sehingga periode ini istilah kriminologinya populer. Jadi oleh yang dicetuskan oleh Lombroso ini, disitulah
istilah kriminologinya mulai populer atau mulai dikenal di masyarakat umum. Namun kalau kita gunakan pendapat Lombroso yang melihat manusia dari bentuk fisiknya, kemudian kepribadian orangnya, untuk sekarang tidak dapat digunakan lagi pendapat ini. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang yang mempunyai wajah seram itu melakukan suatu perbuatan yang melawan undang-undang atau melawan hukum. Bahkan kita lihat sekarang ini, orang yang mempunyai paras yang ganteng, cantik, malah dia yang menjadi pelaku kejahatan dalam suatu kejahatan di masyarakat. Kenapa orang itu menggunakan paras cantik dan ganteng? Dengan situlah orang tersebut dapat memikat si sasarannya atau si korbannya untuk melakukan suatu kejahatan. Makanya saya bilang pendapat Lombroso atau teori yang dikeluarkan Lombroso untuk saat ini tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu masih tentang perkembangan kriminologi. Nah, ini tadi Lombroso itu meneliti hubungan kriminologi dengan bentuk fisik, kepribadian, dan pelaku tindak pidana. Sudah saya jelaskan tadi bentuk fisiknya seperti apa, dari mulai raut wajah segala macam itu pun dilihatnya. Jadi yang mana orang yang mempunyai wajah serem, wajah yang mau beringas atau mau pemarah, nah itu sudah dikategorikan oleh Lombroso, sudah termasuk ke pelaku kejahatan. Padahal untuk sekarang ini belum tentu orang yang mempunyai wajah seram itu melakukan suatu kejahatan. Selanjutnya, kriminologi pada pertengahan abad 20 telah membawa perubahan dari kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat atau menyelidiki sebab-sebab dalam masyarakat, kemudian dia berubah atau berpaling atau beralih atau mengalihkan pandangannya kepada proses penentuan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan atau negara sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini dulunya ilmu kriminologi ini mengkaji kejahatan, dia menyelidiki sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan. Menyelidiki kausa-kausa kejahatan itu sendiri. Tapi oleh karena sekarang ini dirubah. Ilmu kriminologi itu digunakan untuk menentukan undang-undang apa yang sesuai dengan kejahatan atau tindak pidana yang berlaku seperti saat ini. Maka dari itu undang-undang ini di sini sudah disebutkan berasal dari kekuasaan negara. Artinya yang membuat undang-undang ini orang yang memiliki kekuasaan di suatu negara. Dengan adanya kejahatan baru juga di dalam masyarakat, itulah akan memunculkan undang-undang jenis baru terkait dengan kejahatan yang baru muncul dalam masyarakat. Kita ambil contoh seperti dulu, belum ada namanya kejahatan terkait dengan aborsi. Untuk sekarang, terkait dengan aborsi, itu sudah menyalahgunakan ketentuan aturan hukum, yaitu menghilangkan nyawa si rahim. Itu pun sudah termasuk dalam konteks kalau di kitab undang-undang hukum pidana itu sudah termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Makanya yang dulu aborsi itu tidak termasuk kejahatan, sekarang sudah termasuk di dalam konteks kejahatan.
Makanya terkait dengan adanya kejahatan baru atau penjahat baru, makanya keluar suatu undang-undang yang baru pula terkait dengan kejahatan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada era globalisasi, analisis kriminologi dimulai tentang white collar crime atau kejahatan kera putih yang terjadi di Amerika. Tapi oleh karena sekarang ini tidak terjadi di Amerika saja, di Indonesia pun sudah terjadi. Selain kejahatan kera putih, pada era globalisasi ini juga, kriminologi juga menganalisis terkait dengan kejahatan money laundry atau pencucian uang, kemudian terorisme, kemudian penyuapan, dan kejahatan lingkungan. Dulu belum ada terkait dengan kejahatan lingkungan, sekarang sudah ada terkait dengan kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat, makanya seperti yang materi awal tadi, adanya kejahatan yang ada di dalam masyarakat, makanya membutuhkan ilmu sosiologi. Karena itu ilmu berkaitan dengan masyarakat. Selain itu juga melihat ilmu statistik hukumnya atau statistik kriminalnya. Melihat bagaimana tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pendapat yang dikeluarkan Lombroso itu tidak bisa berlaku lagi untuk saat ini. Tidak bisa lagi melihat penjahat itu dari sisi fisiknya, dari sisi kepribadiannya. Orang yang kadang-kadang dikatakan orangnya pendiam ataupun orangnya ganteng cantik, akan tetapi di balik itu, di balik kecantikan dan kegantengannya, dialah yang nantinya dikhawatirkan akan melakukan suatu kejahatan. Baiklah anak-anakku sekalian, saya kira cukup sekian pertemuan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya di sini hanya sekedar untuk menjelaskan materi saja. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.